Halo semuanya, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini, aku masih akan membahas tentang prediksi TKA Sosum Sosiologi UTBK SBMPTN 2022 part 3 ya. Nah, di dalam video ini, aku membahas 15 soal. Kita masuk soal yang pertama. Tren menggunakan pomade kini mulai diminati remaja lagi. Dulu tren ini sempat populer di era 80 sampai 90-an. Dengan sedikit modifikasi di dalamnya, pomade mampu diminati masyarakat. Dari ilustrasi tersebut, tren pomade termasuk dalam teori. Nah, di sini kata kuncinya adalah dulu tren ini sempat populer, namun kini mulai diminati remaja lagi. Jadi kita masuk ke pilihannya A. Revolusi, B. Evolusi, C. Linear, D. Siklus, dan E. Perkembangan. Nah, jawaban yang paling tepat dalam soal ini adalah D. Siklus. Nah, kenapa? Karena teori siklus menjelaskan bahwa yang namanya perubahan sosial terjadi secara berulang-ulang. Nah, dalam artian, perubahan sosial tersebut sebenarnya sudah terjadi dahulu, namun terulang kembali di masa yang sekarang, di mana perubahan sosial tersebut tentunya tidak direncanakan terjadi oleh masyarakat. Sekarang soal yang kedua. Ketika ada kegiatan lomba Hari Kartini, ada beberapa anak yang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Padahal kegiatan tersebut bersifat wajib. Akhirnya, beberapa anak tersebut dipanggil dan diberikan pengarahan serta sanksi agar tidak melakukannya lagi. Pola sosialisasi ini termasuk dalam pola sosialisasi. Nah, kata kuncinya di sini adalah beberapa anak yang tidak mengikuti kegiatan diberikan pengarahan serta sanksi agar tidak melakukannya kembali. Nah, pilihan yang A, partisipasi, B, represif, C, kuratif, D, sekunder, dan E, primer. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah B, represif. Nah, kenapa? Karena pola sosialisasi represif menekankan pada pemberian hukuman ketika seorang anak melakukan yang namanya kesalahan. Sekarang soal yang ketiga. Pernyataan berikut ini yang merupakan achieve status adalah A. Tina belajar untuk lolos menjadi PNS tahun ini. B. Jaya sering membantu orang-orang sehingga dia diberikan motor oleh warga sekitar. C. Gusti Pembayun mendapatkan kehormatan dimanapun karena beliau adalah anak Sri Sultan. D. Oni bekerja di perusahaan travel sebagai manajer karena ayahnya pemegang saham terbesar. E. Syahrul adalah polisi yang membantu pada saat kejadian bom dan Syahrul mendapatkan kenaikan jabatan. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah A. Tina belajar untuk lolos menjadi PNS tahun ini. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa yang namanya achieve status itu adalah status yang diperoleh oleh seseorang melalui usaha, melalui perjuangan. Nah, di dalam pilihan A ini menunjukkan bahwa si Tina tersebut melakukan yang namanya usaha, yakni dengan cara belajar agar bisa lolos menjadi PNS tahun ini. Kalau untuk pilihan yang B, dia termasuk ke dalam assign status. Sedangkan yang C, dia termasuk ke dalam ascribe status. Yang D juga termasuk ke dalam ascribe status. Sedangkan yang E itu termasuk ke dalam assign status. Kita masuk soal yang keempat. Nanda adalah seorang karyawan dalam sebuah perusahaan. Walaupun Nanda tergolong karyawan baru, tetapi cara kerjanya sangat cepat dan rapi, membuat manajer menaikkan jabatannya dengan cepat. Dalam cerita di atas, Nanda mengalami. Nah, kata kunci dalam soal ini adalah Nanda yang seorang karyawan baru dinaikkan jabatannya oleh manajer dikarenakan cara kerjanya yang cepat dan rapi. Nah, berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah D. Mobilitas sosial vertikal naik atau climbing. Nah, kenapa? Karena mobilitas vertikal naik adalah perpindahan status sosial masyarakat dari lapisan bawah ke lapisan atas, di mana perpindahan status sosial tersebut dapat diperoleh oleh seseorang melalui pendidikan, kekuasaan, jabatan, kekayaan, dan lain sebagainya. Sekarang soal yang kelima.
Raffi sangat menyukai kelompok teater di sekolahnya. Raffi melihat keakraban anggota kelompok tidak hanya ketika waktu ekstrakurikuler saja, tetapi juga di hari-hari biasa. Raffi menggunakan kelompok teater tersebut untuk dijadikan acuan dalam pembentukan kepribadiannya. Kelompok sosial apa yang Raffi gunakan? Nah, kata kunci di soal ini adalah Raffi yang menggunakan kelompok teater untuk dijadikan acuan dalam pembentukan kepribadian. Nah, untuk pilihan A, membership, B, reference group, C, informal, D, in group, E, out group. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah B, reference group. Nah, kenapa? Karena reference group sering diartikan sebagai kelompok acuan, di mana kita menjadikan seseorang yang bukan anggota kelompok kita sebagai acuan dalam berperilaku. Kita masuk soal yang ke-6. Penggunaan gadget saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan karena dianggap lebih efisien dan memudahkan segala urusan. Akan tetapi, ada efek samping dari mudahnya akses yang diperoleh. Salah satunya adalah semakin lunturnya rasa simpati dan nilai norma terhadap sesama karena masyarakat mulai bersikap individualis. Hal ini termasuk bentuk perubahan sosial. Nah, kata kuncinya di sini adalah penggunaan gadget yang membuat semakin lunturnya rasa simpati dan nilai norma terhadap sesama masyarakat. Dan masyarakat katanya juga sudah mulai bersikap individualis. Nah, berarti untuk soal 6, jawaban yang paling tepat adalah D, regres. Nah, kenapa? Karena perubahan regres adalah perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat. Atau dengan kata lain, perubahan yang membawa kerugian bagi masyarakat. Kita masuk soal yang ke-7. Untuk mengetahui perubahan sosial yang terjadi berkaitan dengan tren bersepeda, peneliti langsung mewawancarai komunitas sepeda yang ada di salah satu kota. Data yang dihasilkan tergolong ke dalam data. Nah, kata kuncinya di sini adalah peneliti yang langsung mewawancarai komunitas sepeda yang ada di salah satu kota. Nah, untuk pilihan A, primer, B, sekunder, C, empiris, D, kumulatif, dan E, formal. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A, data primer. Nah, kenapa? Karena data primer adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara langsung ke objek penelitian. Sekarang kita masuk soal yang ke-8. Untuk mengetahui sistem adat di salah satu suku, peneliti memilih untuk tinggal dan hidup layaknya masyarakat tersebut. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode. Nah, kata kunci dalam soal ini adalah peneliti memilih untuk tinggal dan hidup layaknya masyarakat suku yang dia teliti. Untuk pilihan A, observasi biasa, B, wawancara terstruktur, C, observasi partisipasi, D, wawancara mendalam, E, dokumentasi. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah C, observasi partisipasi. Nah, kenapa? Karena yang namanya observasi partisipasi itu adalah observasi di mana seorang peneliti ikut terlibat langsung ataupun ikut terjun langsung ke dalam kehidupan informan yang dia teliti. Nah, gunanya adalah supaya si peneliti tersebut dapat merasakan bagaimana kehidupan informan yang dia teliti. Nah, selain itu tentunya adalah supaya si peneliti tersebut bisa mengetahui secara mendalam tentang apa yang sedang dia teliti. Sekarang kita masuk soal yang ke-9. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri dari kelompok sosial membership adalah A, bersifat tidak saling mengenal, B, bersifat sangat akrab antar anggota, C, bersifat kekal karena terdapat ikatan yang kuat, D, kelompok sosial yang dijadikan acuan untuk meniru, E, secara administratif dan fisik menjadi anggota, tetapi tidak ada ikatan yang kuat. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah E. Nah, kenapa? Karena yang namanya membership adalah kelompok keanggotaan, di mana salah satu cirinya adalah
Ketika seseorang ingin tercatat sebagai anggota sebuah kelompok, maka individu tersebut haruslah tercatat secara administratif dan secara fisik menjadi anggota sebuah kelompok. Sekarang kita masuk soal yang ke-10. Konflik sosial sering terjadi dalam masyarakat. Untuk mengendalikan konflik sosial, perlu dilakukan akomodasi. Pengendalian konflik melalui pengadilan disebut. Nah, kata kunci di soal ini adalah pengadilan. Nah, untuk pilihan A, arbitrasi, B, adjudikasi, C, konsiliasi, D, stalemate, dan E, konfrontasi. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah B, adjudikasi. Nah, kenapa? Karena adjudikasi adalah bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan melalui pengadilan. Sekarang soal nomor 11. Gendis adalah anak tukang becak. Berkat ketekunannya, Gendis berhasil kuliah di Fakultas Kedokteran dan dapat bekerja menjadi dokter. Hal tersebut merupakan bentuk stratifikasi sosial. Nah, kata kunci dalam soal ini adalah Gendis yang tadinya anak seorang tukang becak, akhirnya dapat bekerja menjadi seorang dokter berkat ketekunannya. Nah, untuk pilihan A, terbuka, B, tertutup, C, campuran, D, terapan, E, sosialisasi. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 11 adalah A, terbuka. Nah, kenapa? Karena stratifikasi sosial terbuka adalah stratifikasi di mana besar kemungkinan bagi seseorang untuk dapat merubah status sosialnya, baik dari kaya menjadi miskin ataupun dari miskin menjadi kaya. Sekarang kita masuk soal nomor 12. Seorang pengemudi ojek online selalu bekerja menggunakan motornya. Tanpa motor, pengemudi tersebut tidak dapat menghidupi keluarganya. Pernyataan di atas menggambarkan nilai. Nah, kata kunci di sini adalah pengemudi ojek online yang menggunakan motor untuk dapat menghidupi keluarganya. Nah, untuk pilihan A, material, B, rohani, C, vital, D, sosial, dan E, kesusilaan. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 12 adalah C, vital. Nah, kenapa? Karena yang namanya nilai vital adalah nilai yang berguna bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Nah, di dalam soal ini menunjukkan bahwa motor tersebut sangat berguna bagi pengemudi ojek online untuk dapat menghidupi keluarganya. Sekarang soal nomor 13. Berikut ini yang termasuk dalam contoh normal folkways adalah A. Yunita selalu bangun pukul 6 pagi jika waktu sekolah. B. Andi sering mendapatkan nilai 9 ketika ujian matematika. C. Rasya merupakan anak yang tidak pandai karena malas belajar. D. Didin kerap pulang malam ketika sedang ada masalah dengan keluarganya. E. April selama beberapa bulan ini selalu sibuk mencari lowongan kerja. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 13 adalah A. Yunita selalu bangun pukul 6 pagi jika waktu sekolah. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa yang namanya folkways adalah norma yang dilakukan secara terus-menerus, atau dengan kata lain berulang-ulang, dan telah berubah menjadi kebiasaan. Dan dalam soal ini menunjukkan bahwa Yunita tersebut tentunya secara terus-menerus ataupun secara berulang-ulang bangun pukul 6 pagi jika waktu sekolah. Dan hal tersebut akhirnya berubah menjadi kebiasaan dari Yunita. Sekarang kita masuk soal nomor 14. Pada era sekarang, komunikasi terjalin tanpa mengharuskan adanya tatap muka, karena interaksi dapat dilakukan secara virtual. Hal ini termasuk bentuk kontak. Nah, kata kunci dalam soal ini adalah interaksi sosial yang dapat dilakukan secara virtual, ataupun kontak sosial yang dapat dilakukan secara virtual.
Nah, untuk pilihan A langsung, B modern, C primer, D sekunder, dan E tidak langsung. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 14 adalah D sekunder. Nah, kenapa? Karena yang namanya kontak sekunder adalah hubungan sosial ataupun kontak sosial yang dilakukan secara tidak langsung, yakni melalui media ataupun perantara. Sekarang kita masuk soal yang terakhir. Ilham dan Anas terlibat aksi perkelahian di kelas, sehingga akhirnya mereka berdua dibawa ke ruang BK untuk berdamai. Ketegangan masih terjadi sampai guru BK mendekati mereka satu persatu sambil menanyakan permasalahan dari kedua versi. Akhirnya mereka diminta untuk saling minta maaf karena hanya salah paham. Akomodasi yang dilakukan guru BK merupakan, kata kunci dalam soal ini adalah adanya guru BK sebagai pihak ketiga yang menanyakan permasalahan dari kedua versi siswa yang berkelahi tersebut. Nah, jadi untuk pilihan A, konsiliasi, B, arbitrasi, C, mediasi, E, konsolidasi, dan E, kompetisi. Nah, jawaban yang paling tepat dalam soal ini adalah C, mediasi. Nah, kenapa? Karena yang namanya mediasi adalah penyelesaian konflik yang dilakukan melalui pihak ketiga, di mana dalam hal ini pihak ketiganya bersifat netral. Artinya, pihak ketiga tersebut tidak memihak kepada siapapun. Selain itu, yang namanya mediasi juga berfungsi sebagai penengah, sebagai pelerai, sebagai pemberi nasihat terhadap mereka yang sedang berkonflik. Nah, hal ini tentu sudah sesuai dengan soal nomor 15 tadi, di mana guru BK sebagai pihak ketiga tentunya sifatnya netral dan tidak memihak siapa-siapa. Baiklah, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan nantikan video yang selanjutnya ya. Terima kasih.